Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kembali lagi dengan channel Arfan, teman-teman. Di sini saya akan memberikan cara atau tips bagaimana kita dalam membaca buku dapat memahami dan terutama mengingatnya, teman-teman. Ya, sebelumnya mengingat sekarang ini sudah beredarnya beberapa situs media semacam YouTube, terus Google, terus ada Google AdSense dan lain sebagainya, yang mana hal ini membuat minat baca dari kita semakin menurun, teman-teman. Ya, maka dari itu kebanyakan dari mahasiswa atau orang secara umum ini lebih melakukan hal yang praktis, ya teman-teman ya. Melakukan hal yang praktis bagaimana dia itu dapat mengetahui informasi atau untuk mengetahui kejadian-kejadian baik itu yang masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang. Namun di sini yang paling penting, kenapa saya lebih menekankan dalam membaca buku? Karena kalau kita membaca buku, kita akan mengetahui, ya teman-teman, sebenarnya itu misalnya asal usul dari kota Jember, kita membaca buku, ada buku Pandalungan misalnya, teman-teman. Kalau kita membaca buku, kita akan mengetahui sejarahnya, kita akan mengetahui bagaimana asal usulnya. Itu lebih konkret, teman-teman. Itu lebih konkret daripada kita itu melihat atau mencarinya di web dan lain sebagainya. Nah, agar minat baca ini semakin meningkat, maka saya akan memberikan tips bagaimana agar minat baca ini meningkat dan bisa dapat difahami terutama oleh teman-teman sekalian. Yang pertama itu, yang paling penting dalam membaca buku yaitu menulis kata yang baru. Nah, maksudnya menulis kata yang baru itu, kita di dalam membaca buku pasti akan menemui sesuatu yang baru, teman-teman. Sesuatu yang baru ini misalnya dalam buku filsafat itu ada kata rasionalisme. Rasionalisme itu apa? Nah, kita perlu catatan kecil. Misalnya kita menulis di catatan kecil itu. Nah, kita cari kembali, misalnya kita cari di kamus. Itu akan lebih mempermudah kita di dalam memahami isi buku tersebut. Maka dari itu, apa yang sekiranya pesan disampaikan oleh buku, kita dapat mengenaknya atau kita dapat menerimanya, teman-teman. Nah, lanjut yang kedua, yaitu memberi garis bawah. Apa fungsinya memberi garis bawah? Yaitu agar kita dapat mengetahui, misalnya di bab 1. Bab 1 ini inti dari seluruh penjelasan atau seluruh bacaan dari bab 1 ini misalnya tentang bagaimana seorang siswa atau mahasiswa menjalani pekerjaannya dalam menuntut ilmu. Intinya seperti itu. Jadi kita di dalam memahami misalnya bab 1 itu seperti ini, bab 2 ini intinya seperti ini, bab 3 itu intinya seperti ini. Jadi kalau kita menjelaskan sebuah buku nantinya akan kita lebih memahami. Kita akan lebih memahami apa dari isi buku tersebut. Nah, yang ketiga yang paling penting, teman-teman, kita jangan lupa
sama penerbit buku nomor 3. Jadi penerbit buku itu adalah hal yang paling mutlak karena banyak dari yang disampaikan oleh beberapa orang, terutama itu dia menyampaikan sebuah pemaparan, menyampaikan sebuah informasi itu tanpa sumber yang jelas, teman-teman. Itu blast semuanya, dia itu seakan-akan mereka-reka, teman-teman. Ya, makanya bagaimana kita dapat terutama mengingat siapa penerbit buku ini, siapa yang mencetak atau yang menerbitkan, terus di mana tahun terbitnya, terus diterbitkan oleh siapa. Nah, itu yang harus kita ingat, teman-teman. Jadi sepengalaman saya dalam membaca buku, memang 3 aspek ini yang menjadi hal yang paling penting. Bagaimana apa yang sudah kita baca itu dapat kita mengingatnya. Karena percuma saja, teman-teman, ya, kalau kita sudah membaca buku namun kita tidak memperoleh apapun, itu sama saja kita hanya tidak dapat apa-apa. Makanya dari hal ini, tips yang saya berikan kepada teman-teman sekalian agar kita di dalam membaca buku itu tidak sia-sia, teman-teman. Ya, di sini mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya nanti kalau ada komen, ada saran bisa dilanjutkan di kolom komentar, teman-teman, ya. Ya, sekian dari channel saya, channel Arfan. Ya, jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe di bawah, karena subscribe dari teman-teman akan memberikan semangat bagi saya pribadi untuk membuat konten selanjutnya, teman-teman.